Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Abdul Munib CKP Angkatan 8 Kabupaten Jember akan melaksanakan aksi nyata modul 3.2.3 tentang supervisi akademik menggunakan pendekatan kucing. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada di hadapan saya guru SMP Negeri 1 Balung yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada tahap yang pertama ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum kami melaksanakan observasi di kelas. Perkenalkan dulu guru dari SMP Negeri 1 Balung ini, nama Imro'atul Anis, mengajar mata pelajaran apa? IPS kelas berapa? Terima kasih. Baik, sebelum kita nanti ke kelas, mohon izin saya bertanya terlebih dahulu terkait dengan persiapan Ibu mengajar di kelas. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh murid itu apa saja? Siswa mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Iya. Yang pertama, yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor pengembangan mobilitas sosial. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam materi kelas 8 ini. Oke. Terus area pengembangan yang hendak dicapai apa kira-kira? Baik dari segi siswa maupun dari Ibu sendiri. Bagi siswa, saya akan mengembangkan kreativitas, gotong royong dalam bentuk kerjasama, Ya. dan berkolaborasi untuk menemukan inti permasalahan dan solusi pemecahan dalam satu materi dengan menggunakan model pembelajaran discovery model. Bagi saya ingin mengembangkan pemahaman pembelajaran, diferensiasi dan penerapan. Ya. Terus untuk memenuhi target tersebut, kira-kira strategi yang akan dilakukan apa saja? Menggunakan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi dan pembelajarannya yang berdiferensiasi. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi dan juga media yang bervariasi. Nanti media yang dipakai kira-kira apa saja? Dalam bentuk Video, gambar, gambar, dan artikel. Oke. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di hari Sabtu ya untuk ikut kegiatan pembelajaran. Jadi mohon izin nanti saya masuk ke kelasnya Bu Anis untuk melakukan observasi dari pembelajaran yang baru. Terima kasih Bu, sampai ketemu hari Sabtu. Baik, terima kasih. Ini barusan kita telah melaksanakan percakapan pra-observasi untuk mengantarkan kita melihat kegiatan kita di hari yang akan datang untuk melakukan observasi di kelas yang insya Allah akan dilaksanakan pada besok hari Sabtu dengan Ibu Imro'atul Anis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah kalian mengetahui tentang mobilitas sosial? Ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Pernahkah kalian melakukan mobilitas sosial? Seperti apa? Pindah posisi seseorang. Kalian maksudnya, kalian melakukan mobilitas sosial pernah? Pernah? Seperti apa? Pergi dari rumah ke sekolah. Pernahkah kalian siswa mampu menjelaskan pengertian dari mobilitas sosial? Yang kedua,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pribadi bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari bersama salah satu guru di SMP Negeri 1 Balung, Ibu Imro'atul Anis, SPD, dan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Mimin Yulistiawati, SPD. Saya selaku CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Balung, Kabupaten Jember. Pada kesempatan ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi berdasarkan hasil observasi di kelas yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Baik, langsung saja ke Bu Anis ya. Saya ingin tahu hasil refleksi dari Bu Anis, refleksi dari Bu Anis sendiri terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin. Mungkin diawali dari tujuan pembelajarannya, terus dari area pengembangan yang sudah direncanakan bagaimana? Untuk tujuan pembelajaran, ada satu tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Iya. Yang keempat, mengidentifikasi faktor penghambat. Faktor penghambat dalam ya. Baik, jadi dari 4 tujuan pembelajaran yang direncanakan masih terlaksana 3 ya? 3. Oke. Terus untuk area pengembangannya bagaimana? Di situ kemarin Bu Anis untuk siswa ingin mengembangkan kompetensi gotong royong, kemandirian, ya. Terus pendekatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apa sudah terlaksana atau bagaimana? Iya, sudah terlaksana. Melalui aktivitas diskusi kemarin itu ya. Oke. Terus untuk Ibu Anis sendiri, area pengembangan kemarin yang hendak dicapai adalah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sudah terlaksana atau masih perlu dikembangkan lagi atau bagaimana? Iya, perlu dikembangkan lagi. Tapi kan sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Oke. Di refleksi dari Bu Anis soal pembelajaran berdiferensiasinya bagaimana? Apa sudah sesuai? Kurang sesuai. Iya. Masih perlu ditingkatkan lagi. Ya, oke. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita fokus kepada proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin berdasarkan pengamatan yang saya lakukan. Yang pengamatan itu saya dasarkan kepada area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Anis. Bu Anis menyampaikan ada aspek media pembelajaran yang bervariasi, terus pembelajaran berpihak kepada murid, dan yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi. Terkait dengan media pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Tidak. Oh iya. Apa yang belum? Yang kurangnya sarana. Karena kurangnya sarana ya. Bu Anis hanya menyiapkan video ya. Video. Nah. Lewat HP. Rencananya padahal mau menyiapkan juga apa itu? Pakai proyektor. Oh, proyektor, karena memang tidak ada proyektor ya. Dipakai. Oke. Dipakai. Oke. Pada kegiatan inti ya, pada kegiatan inti kan diskusi kemarin rencananya. Ya. Apakah diskusinya itu sudah sesuai dengan rencana? Untuk diskusinya saya lihat anak-anak masih kurang aktif ya, iya. Karena anak-anak ini hanya sebagian saja yang aktif. Iya. Kemudian dalam presentasi juga seperti itu, tidak ada tanggapan dari kelompok lain. Jadi satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok yang lain hanya melihat saja tanpa memberi tanggapan atau mungkin masukan. Oh ya, jadi presentasinya kurang aktif dari anak ya. Karena Bu Anis sudah mengidentifikasi adanya kurang aktif ya, adanya kekurang aktifan dari siswa.
Nanti yang akan Ibu lakukan ke depannya bagaimana terkait dengan keaktifan anak-anak ini mungkin? Memotivasi anak-anak untuk lebih giat lagi dalam literasi, Ya, supaya menambah referensi mereka terhadap materi, lebih luas lagi wawasannya Iya. terhadap materi agar lebih berkembang lagi. ya. Agar jalannya presentasi bisa terlaksana dengan baik ya. Dari proses diskusi itu harapan yang bisa Ibu Anis kembangkan dari anak-anak itu apa? Kalau dikaitkan dengan area pengembangan tadi. Harapannya ya sama, anak-anak supaya lebih aktif lagi dalam Ya, ada berdiskusi kemandirian dan, tadi ya, terus ada lebih mandiri lagi, gotong royong lebih kerjasamanya. kerjasama lagi, karena Ya. hanya beberapa anak yang aktif saja. Ya. Baik, adakah hambatan dari apa yang sudah dilakukan Bu Anis, dari yang sudah dilaksanakan, khususnya dalam proses pembelajaran kemarin? Hambatannya Iya. kurangnya sarana Oh, tadi. kurangnya sarana Iya. ya, kurangnya. Tapi bukan berarti tidak ada kan ya? Iya, ada tapi kurang. Nah, setelah sarana tadi kurang mendukung katakanlah karena berbenturan pemakaiannya mungkin ya, proyektor yang terbatas, solusi apa yang Bu Anis lakukan? Dengan menggunakan HP. Oh, jadi anak-anak disuruh membawa HP Bawa gitu. HP. Itu semua anak membawa HP atau? Tidak, hanya satu kelompok satu. Oh ya, jadi perwakilan kelompok ya. Perwakilan kelompok. Karena memang apa ada larangan anak membawa Iya. HP. Oke. Jadi pembawaan HP ini hanya dikhususkan ketika ada kegiatan pembelajaran. Oke. Dari skala 1 sampai 10 usaha yang sudah Ibu Anis lakukan ini ada di skala berapa? 7. Untuk mencapai 7. Masih 7 ya? Masih 7. Iya, berarti memang perlu ditingkatkan lagi. kembali. Prioritas yang Ibu siapkan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk diskusi yang baik ke depannya apa kira-kira? Prioritas atau strategi maksudnya? Iya, bisa. Strategi tadi sudah saya sampaikan, mungkin anak-anak lebih meningkatkan lagi literasinya. Iya. Supaya wawasannya lebih luas lagi terhadap materi yang dipelajari. Jadi untuk diskusi supaya lebih aktif dan lebih lebih aktif atau lebih mengembang lagi. Untuk literasi, Bu Anis tadi menyampaikan memang anak-anak kurang sebenarnya. Ya. Terus langkah konkret kira-kira untuk memotivasi, apa nanti ada penugasan-penugasan atau bagaimana? Agar anak itu lebih meningkat literasinya. Iya, saya memberikan penugasan lebih lagi ya untuk di rumah dengan mungkin melihat di internet tentang materi mobilitas sosial itu. Lebih mengembang lagi. Iya, jadi tidak hanya di buku ya Bu. Jadi Ibu nanti mau memberikan penugasan-penugasan yang anak itu bisa mengakses di internet. Iya. Seandainya yang dilakukan ini kurang berjalan maksimal, apakah ada antisipasi dari Bu Anis? Misalnya anak sudah dikasih tugas untuk melihat YouTube, membaca artikel di buku ya atau di internet, adakah antisipasi misalnya anak yang tidak punya HP misalnya? Ya, gotong royong tadi. Oh ya, jadi bisa berkelompok juga ya. Bekerja sama dengan jadi anak-anak bisa, ya, jadi bisa nonton bareng, melihat bersama gitu ya. Ukuran keberhasilan dari apa yang Bu Anis rencanakan apa kira-kira? Lebih meningkatkan lagi mungkin strateginya. Iya. Untuk saya
dalam mengembangkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bu Anis juga terus mau meningkatkan ya, mau meningkatkan kompetensinya Bu Anis sendiri, di samping juga meningkatkan motivasi anak tadi untuk meningkatkan literasinya, ya, agar proses pembelajarannya sesuai dengan harapan begitu ya. Terima kasih. Apakah ada yang bisa disimpulkan oleh Bu Anis dari pembicaraan kita hari ini? Apa yang bisa Ibu Anis sampaikan? Untuk saya mungkin akan lebih giat lagi untuk belajar ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi melalui komunitas MGMP atau mungkin dengan teman-teman mengajar di sini. Itu yang akan saya lakukan untuk anak-anak, yaitu tadi dengan meningkatkan minat untuk literasi lebih lagi dari yang sebelumnya. Iya, jadi Bu Anis mau berkomitmen untuk meningkatkan kompetensinya khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi ya. Tapi kan sudah dicoba dilaksanakan kemarin ya, ada kendala gitu kemarin terkait dengan diferensiasi dari 3 pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Anis rasakan sudah dilaksanakan ketiga-tiganya atau masih 1-2 diferensiasi yang terlaksana? Masih 1-2. Masih 1-2 ya. Oke. Siapa yang menurut Bu Anis bisa membantu mewujudkan program yang Bu Anis rencanakan ini? Yang bisa membantu ya mungkin dari teman, ya satu mapel gitu ya, teman satu mapel terus masih mengembangkan lagi tadi terus juga komunitas tadi ya, MPMP. Oke. Kapan akan melaksanakan tindak lanjut dari apa yang kita bicarakan hari ini? Ya, secepatnya. Ya. Kedepannya akan saya usahakan. Oke. Baik, terima kasih Bu Anis telah bersedia untuk merefleksikan proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas kemarin. Terima kasih Bu Anis yang telah bersedia merefleksikan ya, dan juga bersedia saya observasi pembelajarannya, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Mimin selaku PP JGP Angkatan 8 Kabupaten Jember yang telah mendampingi saya selaku JGP. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bisa berdampak positif kepada pengembangan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.